Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Rosi Pratiwi, NIM 2021414041, dengan rekan saya, Farah Konitah Sari, NIM 20214129. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Pemikiran Hukum Islam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, Perspektif Sejarah Sosial. Biografi Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i. Nama lengkap dari Imam Asy-Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin As-Sabi bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abu Manaf bin Qusay Al-Quraisy Al-Muthalib. Beliau lahir pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, Palestina. Dari pihak ibu, Asy-Syafi'i merupakan cucu dari saudara perempuan ibu sahabat Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ayah dan ibu beliau berasal dari suku Quraisy. Bapak beliau berkelana dari Mekah untuk mendapatkan kemudahan penghidupan di Madinah. Lalu bersama dengan ibu Asy-Syafi'i meninggalkan Madinah menuju Gaza, dan ayahnya wafat di sana setelah 2 tahun kelahiran Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i. Dan Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i wafat di Fustat, Mesir dalam usia 54 tahun, tepatnya pada malam Jumat 29 Rajab 204 Hijriah. Kondisi sosial Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i. Masih dalam asuhan Imam Malik, Asy-Syafi'i pergi ke Irak dengan tujuan mempelajari ilmu fikih dari Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf sebagai pewaris fikih Imam Hanafi yang terkenal rasional. Setelah selama 2 tahun Asy-Syafi'i di Irak, beliau telah berhasil mendalami metode diskusi, metode istinbat, hukum, dan keluasan produk fikih Abu Hanifah melalui kedua muridnya. Di Madinah, Asy-Syafi'i kembali hidup bersama Imam Malik dengan membantu mengerjakan kitab Muwatta'nya. Pada usia 29 tahun, Asy-Syafi'i menerima tawaran dari wali kota Yaman untuk diangkat menjadi sekretarisnya. Selama lebih dari 5 tahun, beliau bekerja tetap bersikap sebagai ilmuwan yang senang berdiskusi dengan siapapun untuk mencari kebenaran dan bertambahnya ilmu pengetahuan. Jika pada masa-masa sebelumnya Asy-Syafi'i hanya mengajarkan hasil ijtihad Imam Abu Hanifah, maka sekarang beliau menjadi seorang mujtahid yang mandiri. Mazhab terdahulunya lalu mengkritik keduanya, dan hasil studi kritis itu dia tulis dalam kitab tersendiri. Ada hal menarik yang terdapat pada Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, yaitu bahwa ia merupakan tokoh yang pernah mengalami pendadaran di 2 wilayah geografis dengan kultur pemikiran yang diametris. Kemudian berdikari di wilayah yang tidak dikenal sebagai basis kaum tradisional maupun kaum rasional, yaitu Mesir. Luasnya perjalanan Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i dalam menggali berbagai pemikiran hukum serta perpindahannya dari satu wilayah ke wilayah lain, dan muncullah gagasan Asy-Syafi'i sehingga ia dikenal memiliki mazhab qadim dan mazhab jadid. 3. Karya Imam Asy-Syafi'i dan usul fikih. Yang pertama, Kitab Al-Hujjah merupakan kitab yang memuat qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i atau fatwa beliau ketika berada di Baghdad. Kitab ini diajarkan beliau kepada beberapa muridnya yang di Irak. 2. Kitab Al-Um. Maksud Imam Syafi'i menulis kitab ini adalah sebagai kitab induk yang menjelaskan secara terperinci tentang ilmu fikih. Dalam kitab ini, Imam Asy-Syafi'i kembali meneguhkan metode sebagai pemikir Islam. 3. Kitab Ar-Risalah. Kitab ini merupakan
karya monumental Imam Syafi'i, dan kitab ini juga dikenal sebagai kitab pertama dalam usul fikih. Dalamnya banyak membahas rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadis. 4. Pemikiran Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i terhadap hukum Islam. Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i muncul pada saat titik balik sejarah jurisprudensi Islam yang membawa nafas baru terhadap perkembangan teori hukum. Di atas dilihat nama-nama pemikir hukum yang mewakili daerah-daerah yang berbeda-beda, seperti yang telah disebut nama Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan sebagai wakil aliran kedaerahan Irak, sedangkan Imam Malik bin Anas sebagai wakil kedaerahan Hijaz. Sementara itu, proses kristalisasi pendapat hukum dalam berbagai mazhab berjalan. Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i tampil ke permukaan. Beliau telah mempelajari karya-karya pendahulunya, berkelana ke berbagai wilayah, dan melakukan diskusi panjang dengan para ahli hukum yang berasal dari Madinah dan Irak, serta akhirnya bermusyawarah mengenai kedua kecenderungan yang telah ada sebelumnya. Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i mengembangkan teori hukumnya sendiri serta mencoba untuk konsisten dengan metodologi istinbat hukum yang telah ia gariskan dalam ar-risalahnya. Oleh karena itu, Asy-Syafi'i dikenal sebagai pembaharu pada masa abad kedua Hijriyah. Di antara konsep pembaharuan Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i merupakan upaya merujukan kedua aliran yang mendahulunya, yaitu rumusan tentang sistematika sumber hukum setelah Al-Quran, antara lain 1. Al-Sunnah. Al-Sunnah ini berbeda konsep sunnah mazhab Malik dan pandangan kaum rasionalis ekstrim yang menolak sunnah sebagai sumber hukum. Asy-Syafi'i menawarkan konsep sunnah yang benar-benar otentik dari Nabi. 2. Ijma. Sumber hukum yang dikemukakan Asy-Syafi'i yakni ijma umat. Ia menolak ijma'nya dari Imam Malik yang hanya terbatas pada kesepakatan ulama. 3. Qiyas. Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i telah berpendapat bahwa qiyas dapat digunakan dalam kondisi tidak ditemukannya ijma atau nas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.